يلهيني يغويني لو في صلاتي يغريني ويجيني في كل حين أعوذ بالله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami Rohis Gorontalo. Di sini kami akan membahas sebuah berita viral, yaitu tentang seseorang yang membunuh kucing yang nggak punya salah. Sebelum masuk ke pembahasannya, buat kalian yang baru mampir ke channel ini dan tertarik dengan konten yang kami berikan, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian yang mendapatkan notifikasi saat kami upload video baru. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Miris memang melihat orang-orang yang pengen terkenal mencari sensasi dengan cara yang tidak baik. Cobalah yang masih berakal sehat, jangan karena ingin tenar dan terkenal lalu melakukan hal-hal yang tidak benar. Belum selesai drama YouTuber sampah, muncul lagi orang-orang yang menyiksa anak kucing dengan sangat kejam tanpa kepribinatangan. Ya, padahal konsekuensi yang mereka dapat dari sensasi bodoh mereka itu adalah masa depan mereka sendiri. Sepenuhnya masa depan mereka akan hilang karena masyarakat dan seluruh negeri akan mengingat wajah-wajah mereka sebagai wajah penjahat, kriminal, manusia goblok, tolol, dan tak berguna, bahkan dianggap sampah masyarakat. Kalau sampah kebetulan masih enak, masih bisa dibuang, dibakar, atau didaur ulang akan menjadi pupuk. Kalau sampah bentuk orang, walau dibuang kemanapun, orang tidak bisa menerimanya. Jadi tolonglah kalau memang membuat konten apapun dipikir dulu pakai otak dan logika yang sehat. Ya, pelajaran bagi bersama. Bahkan binatang apapun itu, mereka makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kelak pada hari kiamat, mereka juga akan dibangkitkan sama seperti jin dan manusia. Dan mereka adalah bangsa yang akan Allah berikan keadilan sebelum bangsa jin dan manusia. Ketika Allah mengumpulkan mereka semua pada barisan mereka, lalu Allah akan berikan pertanyaan perihal keadilan mereka. Mereka pun menuntut keadilan karena kezaliman-kezaliman yang pernah mereka terima di dunia dulu. Ketika kezaliman-kezaliman itu terjadi kepada sesama binatang, maka Allah akan berikan kepada mereka untuk membalas kezaliman itu dengan balasan yang setimpal. Setelah membalas kezaliman sesama mereka, maka mereka pun impas dan lunas. Lalu para binatang meminta kepada Allah keadilan yang seadil-adilnya kepada manusia yang memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sangat kejam dulu di dunia. Mereka para binatang itu meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab orang-orang yang mereka sebutkan, orang-orang zalim, dan mereka menuntut orang-orang itu dibalas dengan balasan yang setimpal di neraka. Ketika permintaan mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka semua telah mendapatkan keadilan mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan mereka menjadi tanah tatkala orang-orang zalim dan orang-orang kafir melihat betapa enaknya para binatang. Setelah diadili mereka menjadi tanah, mereka pun berkata, "Ya laitani kuntu turaba." Wahai, alangkah lebih baiknya jika aku menjadi tanah seperti mereka. Mereka pun menyesal menjadi manusia dan berharap dulu di dunia mereka menjadi binatang. Maka orang-orang kafir dimasukkan ke neraka tanpa hisab. Mereka masuk neraka dengan cara kepala dibalik, yaitu kepala di bawah dan kaki di atas. Lalu orang-orang zalim dari kalangan orang-orang beriman tapi mereka dosanya lebih besar daripada pahalanya, mereka pun masuk neraka karena mereka gagal melewati Shiratal Mustaqim. Akibat dosa-dosa mereka menerima siksa sampai dosa-dosa mereka ditebus semuanya di dalam neraka. Lalu mereka akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke surga sebagai mantan penghuni neraka. Mereka disebut dengan Jahannamiyun. Tapi bagi orang-orang kafir, jangan berharap bisa masuk ke dalam surga dan keluar dari neraka, sebab itu adalah hal yang tidak mungkin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan orang-orang kafir itu mustahil masuk ke dalam surga, seperti hal mustahilnya unta masuk ke dalam lubang jarum. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, "Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk ke surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat." Quran Surah Al-A'raf ayat 40. salah satu siksaan paling berat di neraka adalah siksaan bagi penyiksa binatang.
orang-orang yang di dunia menyiksa binatang, maka mereka akan dihadirkan binatang itu dengan wujud yang lebih besar darinya. Lalu ia akan menyiksa orang-orang itu tanpa ada rasa balas kasihan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengisahkan bahwa ada wanita yang disiksa di neraka karena seekor kucing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati. Dia masuk ke neraka karenanya dia tidak memberikannya makan dan minum sewaktu. Mengurungnya, dia tidak pula membiarkannya dia makan serangga di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Lalu dalam kesempatan yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat gerhana. Beliau diperlihatkan surga dan neraka. Kemudian di neraka sana beliau melihat wanita yang disiksa oleh kucing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lalu neraka mendekat kepadaku sehingga aku berkata, ya Rabbi, apakah aku bersama mereka? Aku melihat seorang wanita. Aku menyangka wanita itu diserang oleh seekor kucing. Asma bin Abu Bakar bertanya, mengapa demikian? Mereka menjawab, dia menahannya sampai mati kelaparan. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa wanita yang telah menyiksa kucingnya itu mendapatkan azab siksaan neraka. Dan di sana ia diserang terus-menerus oleh seekor kucing. Hal itu disebabkan dia telah berbuat zalim terhadap binatang peliharaannya itu. Sahabat semua, jika siksaan yang diterima oleh wanita itu sudah sangat ngeri sekali, padahal hanya mengurung seekor kucing sampai mati, lalu bagaimana dengan kelakuan mereka ini? Semoga mereka mendapatkan balasan yang pantas di dunia dan di akhirat. Wallahu alam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. Allahu Allah